Halo rekan-rekan sekalian, di sesi kedua kali ini, di minggu ketiga kita akan membahas bagaimana mengukur potensi pangsa pasar bisnis kita. Di sesi kali ini kita akan mempelajari beberapa agenda yang cukup menarik. Yang pertama adalah kita akan memahami konsep viability. Jadi kalau kemarin kita bicara di sudut pandang konsumen atau customer, kita memahami customer dengan desire-nya, desirability, atau melalui pendekatan, berbagai macam pendekatan ya, ada pendekatan empati dan sebagainya. Di sesi kali ini kita memfokus ke viability. Apa sih viability dan apa yang bisa kita lakukan untuk memahami viability, kita akan bahas di sesi kali ini. Kemudian kita akan bahas mengenai bagaimana metode pengukuran pangsa pasar di sesi kali ini. Yuk mari kita mulai. Oke, apa konsep viability dalam bisnis? Secara sederhana, viability artinya adalah kelayakan. Jadi kalau kita punya ide bisnis dan itu memiliki kelayakan yang tinggi, maka itu kita sebut dengan viable ya. Jadi ada peluang maksimal untuk bertahan hidup. Jadi kita harus memikirkan bahwa bisnis itu bukan masalah kita create good product, tapi bagaimana bisnis itu bisa sustain. Tentu saja dari sisi finansial ya, seperti itu. Sementara Folk University itu mendefinisikan viability sebagai peluang bisnis yang besar yang bisa diakses oleh siapapun, sehingga orang yang berinvestasi di sana akan merasakan manfaat yang cukup besar juga. Ini perbedaan signifikan antara viability dan desirability. Jadi kalau viability itu dinilai oleh investor, dinilai oleh orang yang punya pemahaman bisnis, orang yang memahami apakah bisnis itu bisa sustain atau enggak. Sementara desirability itu dinilai oleh pelanggan, dinilai oleh end user ya, seperti itu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Satu sisi di sisi back end ya, di sisi investment investor, satu sisi di sisi customer ya, front end ya, seperti itu. Oke. Jadi untuk menentukan layak tidaknya sebuah ide bisnis itu perlu kita mengukur potensi pasarnya. Jadi bisa saja secara customer, end user itu menarik produknya, tapi belum tentu dari sisi bisnis itu bisa berjalan. Nah, untuk mengetahui hal itu kita akan melakukan metode pengukuran pangsa pasar ya. Jadi kita akan mencoba nih pangsa pasarnya ada tidak. Secara sederhana para pebisnis itu memikirkan dengan menggunakan konsep problem solution market fit ya. Jadi masalah yang dipecahkan itu mendesak tidak sih, dan solusi yang diusulkan ini menghemat waktu atau uang tidak, dan kalau solusi ini hadir kira-kira ada dampaknya tidak bagi dunia ya, mungkin gak dunia, di masyarakat sekitar. Dan setelah itu kita bicara ada produk yang mirip tidak. Kalau ada produk yang mirip, kira-kira bisa bertahan tidak ya, atau berkompetisi dengan produk tersebut. Nah, jadi kalau kita bicara problem solution dan market fit, itu kita bukan bicara tentang apakah solusinya itu menyelesaikan masalah. Enggak, itu enggak cukup. Karena solusi yang menyelesaikan masalah belum tentu itu bisa menjadi pilihan pelanggan. Coba rekan-rekan lihat misalnya solusi VPN misalnya. Banyak sekali solusi VPN yang ada berbasis cloud services, tetapi apakah semuanya diminati oleh pelanggan? Tentu tidak. Jadi bagaimana sebuah solusi atau layanan itu harus dapat memperoleh hati pelanggan dan juga hati investor, maka harus ada sebuah visi produk ya, atau layanan jangka panjang ya, sehingga pelanggan itu akan memiliki pemikiran yang positif, kemudian pebisnis juga memiliki sesuatu yang positif. Tetapi balik lagi ya rekan-rekan ya, walaupun kita sudah memiliki solusi yang bagus dan ada yang menggunakan solusi kita, tetapi kita tetap harus memahami market kita seberapa besar, sehingga kita nggak berpikir bahwa kita akan sukses menjadi startup teknologi berbasis unicorn, tapi sebenarnya market kita kecil ya, walaupun produk kita keren banget ya. Market yang kecil ini bisa macam-macam sih, karena pelanggannya mungkin sedikit ya, pelanggannya juga mungkin sedikit, atau pelanggannya nggak punya daya beli, itu juga bisa, atau pelanggannya terkena produk yang lain. Jadi sebenarnya marketnya besar, tapi sizingnya itu dibagi-bagi gitu ya, dengan solusi yang lain ya. Oke. Nah,
Yang paling penting adalah cukup nggak tuh pelanggan yang masih idle, yang akan menggunakan solusi Anda itu bisa menguntungkan bagi Anda. Kalau ternyata enggak, ya udah, artinya mumpung masih belum berkelanjutan dari sisi investasi, Anda harus memikirkan lagi bisnis Anda. Jadi ini yang dilihat oleh investor, ya. Investor melihat kue itu real atau tidak. Terlepas kalau ada investor yang sifatnya angel investor ya rekan-rekan ya. Dan setelah itu dia harus melihat apakah produk yang dimiliki oleh kita itu punya proposisi nilai, punya sesuatu yang berbeda. Nah, sekarang kita berada di dua pendekatan bagaimana mengukur pasar. Ini biasanya dilakukan nih oleh investor atau orang yang hendak atau orang yang hendak terlibat di bisnis Anda dan fokus ke seberapa menguntungkannya bisnis Anda. Yang akan dia lakukan itu adalah pendekatan top down atau bottom up. Secara sederhana, top down itu dia melihat dari kejauhan ya, melihat dari kalau istilahnya konsep peta gitu, dari bird eye view, dari sesuatu yang tinggi sekali, kemudian turun ke bawah semakin kecil. Sementara kalau bottom up sebaliknya ya, dari pasar yang besar atau spesifik lalu meningkat tajam ya, jadi seperti piramid. Oke, kita akan bahas dulu pendekatan top down. Top down ini secara sederhana adalah melihat satu hal yang besar atau universal lalu diturunkan. Cara menurunkannya dengan filter ya, dengan filter. Misalnya universe-nya adalah masyarakat atau mahasiswa pendidikan tinggi gitu ya, ada banyak kan di Indonesia. Kemudian difilter, filter A-nya siapa yang mengerjakan skripsi, nah itu ya. Terus filter B-nya yang mengerjakan skripsi karena mau DO, nah seperti itu ya. Nah kemudian dispesifikan lagi, dan itulah yang kita sebut dengan potential market estimate. Ini contoh pendekatan top down. Jadi kita memikirkan pengguna internet, kemudian kita presentasikan dengan presentasi kalangan pelajar berapa, dan kita presentasikan presentasi yang mencari materi belajar. Contohnya misalnya ada 171 juta ya pengguna internet, kemudian 71%-nya adalah pelajar dan 9,6%-nya orang yang suka mencari materi belajar. Sisanya ngapain aja ya? Oke, dan akhirnya tersisalah 36,2 juta pengguna. Itu besar loh rekan-rekan ya. Jadi ini pendekatan top down. Sementara kalau bottom up ini dari bawah, dari pelanggan spesifik ya. Misalnya tadi ya, dari mahasiswa yang kesulitan tugas akhir dan dia nyaris DO. Dari situ dia melihat mengukur pangsa pasar dan pertumbuhannya gitu ya. Kalau skripsi makin sulit berarti kan makin banyak ya, atau kuliah itu makin sulit kan berarti makin banyak tuh ya proyeksi pertumbuhannya. Jadi kira-kira seperti itu. Contohnya seperti ini. Kita bicara yang lain ya, jumlah sekolah menengah atas di Jawa Tengah atau daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian kita fokuskan ke jumlah kelas 3 di SMA yang akan mengikuti ujian nasional. Terus kemudian kita spesifikkan ya, pelajar kelas 3 yang memiliki ponsel pintar. Kemudian kita spesifikkan pelajar kelas 3 yang memiliki akses internet. Jadi punya ponsel pintar belum punya akses data ya, seperti itu ya. Itulah yang kita sebut dengan estimasi pangsa pasar. Ya. Jadi ini yang kita sebut dengan bottom up ya. Jadi dari suatu pasar yang spesifik kita fokuslah ke pasar yang lebih global. Rekan-rekan bisa lihat yang paling terakhir itu adalah pelajar kelas 3 yang memiliki akses internet. Nah, itu yang kita sebut dengan estimasi pangsa pasar dengan pendekatan bottom up. Nah, validasi yang menarik adalah pendekatan Tam Sam Som. Ini bukan pendekatan mantra Cina ya, enggak. Ini Tam Sam Som ini ada maknanya sendiri ya, dan kita lihat apa maknanya ya. TAM, Total Addressable Market, itu adalah siapa saja orang yang diharapkan dapat dijangkau dengan produk yang dikembangkan. Jadi kalau misalnya kita bicara produk kita ya, kira-kira orang yang bisa mengakses produk kita itu siapa sih gitu ya. Nah, ada berapa orang yang bisa kita jangkau. Jadi kalau misalnya kita bicara pangsa marketnya adalah yang paling sederhana dulu, kelas 3 ya di Jawa Tengah gitu ya, yang mengikuti UN. Kira-kira dari segitu kalau kita melakukan direct marketing berapa yang bisa terjangkau gitu ya. Kemudian kita bicara segmented addressable market, yaitu porsi dari TAM yang secara spesifik ditargetkan oleh startup.
Jadi tadi ya, kalau misalnya Jawa Tengah kita sudah ada, kita fokus dulu misalnya ke kota Semarang gitu ya. Itu kita sebut dengan spesifik yang ditargetkan oleh startup ya. Kemudian share of the market ya. Yakni bagian dari SAM ya. Jadi ini makin kecil ya yang sudah diraih. Jadi yang mereka pemakai awal. Jadi kalau misalnya kita sudah punya networking misalnya ke SMA tertentu gitu kan, maka kita bisa menjadikan mereka pengguna pertama. Dan ini yang kita sebut dengan share of the market. Konsep seperti ini harus dilakukan loh rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan harus memikirkan TAM, SAM, dan SOM ya. Lalu dipikirkan apakah ada marketnya. Kalau nggak ada marketnya, ya mungkin kita berpikir lagi apakah produk kita memang cocok untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, metode top down market sizing tadi sangat cocok untuk mengestimasi TAM dan SAM ya, seperti itu. Sementara bottom up itu cenderung untuk menghitung estimasi SAM dan SOM. Jadi rekan-rekan bisa membayangkan ya bahwa ini bukan suatu teori yang terpisah, ini bisa Anda gunakan terus-menerus ya, seperti itu. Oke, dan ini refleksi pembelajaran kita untuk sesi kedua ini. Jadi rekan-rekan udah punya ide bisnis ya, coba dilakukan pengukuran ya menggunakan bottom up dan top down. Kalau rekan-rekan ingin melihat detail cara perhitungannya, selain di slide yang nanti akan rekan-rekan bisa peroleh di MOC ini, rekan-rekan juga bisa melihat dokumen referensi yang kami sertakan. Lakukan analisis mana yang lebih tepat dan diterapkan untuk ide bisnis Anda. Jadi bisa saja bottom up, bisa saja top and down. Dan itu kita diskusikan ya nanti di forum diskusi MOC Technopreneurship. Ya, begitu saja untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.